Halo semua, balik lagi sama gue Owen di FPL 62. Babak 16 besar sudah selesai dan menghasilkan banyak banget drama. Jadi langsung aja gue bakal bahas mengenai tim gue untuk 8 besar di Euro 2020 Fantasy Football. Jadi jangan kemana-mana, nonton terus video sampai habis, dan buat yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe dulu. Oke, sebelum kita membahas mengenai tim kita buat 8 besar, gue mau mereview dulu tim gue di babak 16 besar kemarin. Jadi gue mendapatkan 63 poin di babak 16 besar dengan gue naik posisinya ke 54.000 ranking gue di dunia. Dan poin 63 ini menurut gue sebuah poin yang lumayan, bisa dibilang dari sisi poin bisa dibilang lumayan oke. 63 itu walaupun banyak banget pemain gue, bisa lo lihat di sini. Kalau nggak salah sekitar 809 pemain gue ini nggak bisa main lagi, nggak bakal bisa lanjutin babak 16 besar ya. Jadi untuk poin 63 oke banget, tapi secara tim bisa dibilang PR-nya banyak banget dan bisa dibilang ya lumayan kacau ya untuk menghadapi babak 8 besar nantinya. Oke, jadi gua kaptenin Benzema di sini dengan akhirnya dia mendapatkan 2 gol, dapat 20 poin. Kemudian Ronaldo, Depay semuanya blank, Sarabia dan Forsberg berhasil mencetakkan 1 gol. Itali juga insinya sama Berardi blank. Untuk back sendiri cuma Gosens yang blank, sisanya oke banget. Terutama Melo yang bagus banget, dan juga kiper gue dua-duanya blank, Scattelberg sama Donnarumma blank. Sisanya gue sub, Wijnaldum, Kimpembe dan juga Dumfries semuanya blank. Bisa dibilang lumayan carry tim gue adalah Benzema dengan 20 poinnya, sama Melo yang dapat 12 poin, yang menurut gue itu adalah sumber poin gue paling banyak. Oke. Jadi kayak gitu tim gue untuk 16 besar, dan pastinya kalau lu lihat di sini banyak banget pemain Belanda, pemain Prancis yang nggak bisa main lagi di babak 8 besar karena udah tersingkir. Bisa dibilang pastinya lumayan banyak yang menjagokan Belanda dan juga Prancis gitu ya untuk masuk ke babak 8 besar, walaupun belum tentu juara gitu kan, setidaknya 8 besar doang gitu. Tapi ternyata dia kalah di sini. Jadi banyak banget pastinya menurut gue juga dilemanya, problemnya kita semua sama. Kita pastinya harus cari pemain dan menggantikan mereka. Ini gimana caranya? Maka dari itu gue bakal langsung aja ngajak lu pada ngeliat fixture di babak 8 besar nantinya. Oke, jadi di sini udah pertandingan untuk quarter final di Euro 2020. Langsung aja kita lihat. Pertama di sini ada pertandingan antara Swiss yang akan bertemu dengan Spanyol. Yang kita tahu di sini dua tim yang sama-sama harus melewati extra time, bahkan Swiss ini sampai penalti gitu ya sama Prancis. Gue sendiri sedikit mengunggulkan Spanyol pastinya, walaupun Spanyol ini perlu bisa dibilang ekstra hati-hati gitu ya. Mereka ini kita tahu kemarin udah menang 3-1 tapi masih bisa kekejar 2 gol dan sama Kroasia gitu kan ya. Dan juga lawannya ini di babak 8 besar yaitu Swiss adalah tim yang kemarin kalah 3-1 dulu sama Prancis dan bisa ngejar 3 sama dan akhirnya menang di adu penalti. Jadi menurut gua harusnya Spanyol bisa megang bola, tapi sekali lagi Spanyol perlu ekstra hati-hati. Jadi menurut gue ini bakal pertandingan, menurut gue ya seharusnya adalah pertandingan yang lumayan banyak gol sih. Oke, berikutnya pemenang antara Spanyol atau enggak Swiss ini akan bertemu dengan Italia, kalau enggak Belgia. Nah menurut gue sendiri ini akan menjadi pertandingan yang mungkin bisa dibilang nggak banyak gol gitu ya, atau low scoring game. Tapi karena sebenarnya ini dua tim besar yang pastinya awal-awal mereka akan bermain hati-hati gitu kan ya. Italia dengan defense-nya yang cukup bagus, dan juga untuk Belgia seingat gue dia menang besar pertama kali 3-0 di pertandingan pertama gitu ya lawan Rusia, dan sisanya nggak ada skor yang bisa dibilang meyakinkan gitu ya, semuanya 1-0, 2-0, 2-1 gitu. Jadi menurut gue ini adalah pertandingan yang mungkin aja bisa jadi pertandingan yang sedikit gol gitu. Jadi tapi gue lebih sedikit mengunggulkan Italia di sini. Di bracket berikutnya akan ada Ceko yang bertemu dengan Denmark. Denmark sendiri yang kemarin melawan Wales kemarin menang dengan meyakinkan gitu ya, 4-0. Sedangkan Ceko sendiri berhasil mencetak gol setelah De Ligt itu dapat kartu merah, baru mereka berhasil mencetak gol gitu kan ya. Tapi pastinya juga Ceko menurut gue nggak bisa kita anggap remeh gitu aja, terutama Patrick Schick yang efektif banget di Euro 2020 kali ini. Dan juga menurut gue pastinya ini adalah match yang seru banget antara Denmark melawan Ceko. Dua tim underdog akan bertemu, tapi gue nggak yakin siapa yang bisa menang gitu kan ya. Dan juga kalaupun mereka menang gitu, mereka akan mungkin bertemu dengan Inggris kemungkinan besar. Menurut gue akan mentok di semifinal juga. Jadi gue kayaknya nggak akan ambil banyak pemain dari antara Ceko dan juga Denmark. Nah terakhir adalah Ukraina yang akan bertemu dengan Inggris. Gue sendiri sebenarnya lumayan suka sama permainan Ukraina. Gue udah beberapa kali bilang di video gue kalau gue tuh lumayan suka sama permainan Ukraina ini. Tapi dia akan ketemu Inggris nanti di babak 8 besar. Kita tahu Inggris ini belum pernah kebobolan, dan kemarin juga berhasil melawan Jerman gitu, yang menang melawan Jerman. Harusnya Inggris sih bisa menang lawan Ukraina, tapi kita nggak ada yang tahu ya, namanya juga Euro ini banyak banget kejutan. Tapi gue pastinya lebih mengunggulkan Inggris untuk menang di pertandingan kali ini. Oke, jadi setelah membahas fixture-fixture atau pertandingan yang ada di babak 8 besar di Euro 2020, langsung aja gue bakal kasih lihat tuh bagaimana gue menyusun tim gue di babak 8 besar nantinya. Nah jadi seperti ini tim gue untuk babak 8 besar nantinya.
Gue sendiri seperti yang gue udah bilang, gue kehilangan 9 pemain yang gak bakal bisa main lagi di 8 besar karena timnya gak lolos, negara yang gak lolos. Dan gue sendiri bakal rencananya cuma sub 5 pemain gue, yaitu 5 pemain yang bisa dibilang gue mau 11 pemain gue main, 11 starting 11 gue main. Yang sebenarnya kita tahu free transfer di babak naik ke 8 besar ini cuma 3 free transfer yang dikasih sama Euro. Tapi gue sendiri akan melakukan 5, dimana berarti gue 2 kali minus, yaitu sekali minus 4. Jadi gue akan minus 8 poin. Gue rasa ini adalah minus yang bisa dibilang harusnya worth it gitu ya untuk gue lakukan. Karena kalau enggak gue punya 2 pemain yang gak main gitu kan, nggak kalau nggak minus. Dan menurut gue sendiri dengan pemain-pemain yang gue akan masukin, harusnya gue bisa dibilang ya gue cukup minus 8. Dan gue menurut gue itu adalah angka yang maksimal gitu ya, minus 8. Dan juga menurut gue ini adalah transfer yang bisa dibilang lumayan worth it. Jadi seperti yang kalian lihat di sini, gue banyak banget pemain Italia dan juga pemain Inggris. Karena gue sendiri ini benar-benar gue ya, purely gue menjagokan Italia dan Inggris buat masuk ke final Euro 2020 kali ini. Walaupun awalnya gue bukan Inggris ya, gue mungkin mengira Belanda gitu ya dengan permainannya yang bagus. Tapi kemarin di babak 16 besar mereka buntu banget gue lihat, dan juga subnya dari De Boer itu sendiri jelek banget kemarin. Jadi gue sekarang menjagokan untuk final itu adalah Italia dan juga Inggris. Jadi dari prediksi gue itu gue ambil pemain-pemain yang menurut gue akan masuk sampai final terus, yaitu adalah Italia dan juga Inggris. Jadi pastinya gue banyak pemain di situ, Italia dan juga Inggris. Kayak misalnya di depan gue ganti Ronaldo gue yang gagal ke Harry Kane. Kemudian berikutnya Benzema juga akan gue ganti sama Immobile, dan Depay akan gue ganti sama Patrick Schick dari Ceko yang menurut gue dia efektif banget. Jadi gue rasa gue bakal punya dia. Kemudian untuk gue sendiri gue ganti Wijnaldum gue, kemarin Belanda juga gagal kan, gue akan ganti sama Raheem Sterling, dimana Sterling ini udah 3 kali golin dalam 5 pertandingan. Menurut gue pastinya Raheem Sterling juga akan jadi kunci untuk Inggris dalam menghadapi 8 besar nantinya. Pastinya harusnya Sterling ini ya bisa dibilang lumayan banyak pegang bola gitu ya di Inggris sendiri. Jadi gue rasa gue pengen banget masukin Sterling di sini untuk gantiin Wijnaldum gue yang nggak main. Dan di back sendiri gue akan ganti pemain Belanda juga, yaitu Dumfries sama Luke Shaw. Dimana kita tahu Shaw kemarin berhasil mencetak 1 assist gitu ya, dan juga clean sheet. Jadi pastinya dengan potensi clean sheet, dan dia kemarin main menurut gue brilian banget. Shaw ini sering overlap juga ke depan, jadi gue harus punya Shaw menurut gue di babak 8 besar nantinya. Jadi kayak gini tim gue untuk babak 8 besar, dengan gue akhirnya menggunakan minus poin yaitu sebesar minus 8 gitu ya. Jadi gue rasa ini adalah tim yang akan gue gunakan dalam menghadapi 8 besar nantinya. Dan juga menurut gue masih ada juga banyak yang masih punya wildcard di Euro 2020 kali ini, dan menurut gue itu keren banget kalau lu masih punya wildcard. Jadi gue juga sekarang akan melakukan draft tim kalau gue masih punya wildcard, yang sayang gue nggak punya. Timnya kayak gimana? Siapa aja pemain yang akan gue pilih? Langsung aja kita lihat sekarang. Oke, jadi ini kayak gini tim wildcard gue. Kalau misalnya gue masih punya wildcard, sebenarnya nggak gitu banyak mungkinnya perbedaannya di starting 11, cuma mungkin di sub akan jadi banyak. Tapi di sini gue kasih tahu lagi bahwa di sini belum gue susun subnya ataupun kaptennya, jadi jangan diikutin pemilihan kapten atau susunan subnya gitu ya. Karena gue di sini baru-baru bener-bener draft. Dan di sini untuk starting lineup sendiri yang bisa dibilang jadi pembeda adalah Alvaro Morata. Dan gue sendiri sebenarnya masih ragu juga apakah gue harus mengambil Schick atau Morata. Dan di wildcard kali ini draftnya gue ambil Morata karena basically bener-bener menurut gue adalah dari Spanyol dan Swiss yang bakal go through adalah Spanyol gitu ya. Jadi gue akan lebih pilih ke Morata. Gue mungkin bisa lebih bilang gue lebih yakin Spanyol akan go through gitu ya daripada Ceko itu sendiri. Jadi gue taruh Morata di situ, walaupun gue juga sebenarnya nggak suka banget sama Morata main ya. Menurut gue kalau kata Coach Justin gitu, ancur-ancuran mainnya Morata ini. Tapi karena dia bakal menurut gue go through ke semifinal, jadi gue rasa gue taruh Morata di situ. Dan bener-bener sekali lagi ini masih draft, gue masih bisa ganti dia ke Patrick Schick atau gue bisa ganti sama striker Denmark. Jadi gue juga belum tahu. Dan kemudian di midfield sendiri pembedanya, gue akan ganti satu lagi sama Damsgaard, pemain Denmark yang menurut gue brilian banget. Dan untuk kiper gue akan ganti Unai Simon sama Jordan Pickford di situ. Karena gue punya ini wildcard ya, kalau gue punya wildcard gue akan taruh Unai Simon sama Jordan Pickford di situ. Dan gue bakal ambil juga Shaqiri, John Stones sama Azpilicueta, di mana Azpilicueta kita tahu sering overlap juga. Dia juga punya attacking threat yang tinggi banget menurut gue. Jadi gue rasa bakal ambil Azpilicueta, gue masukin Shaqiri juga, dan gue ambil John Stones untuk di sini melengkapi tim wildcard gue. Jadi sementara kayak gini tim gue untuk 8 besar nantinya, baik tim yang gue nggak wildcard dan juga tim wildcard gue, dimana sebenarnya gue nggak punya wildcard. Nah ini gue cuma kasih lihat tuh pada kalau misalnya gue punya wildcard. Tapi sejauh ini kayak gini tim gue untuk 8 besar. Komen di bawah bagaimana tim kalian di 8 besar. Kalian apakah masih punya wildcard atau enggak? Atau misalnya kalau kalian nggak punya wildcard kayak gue,
minus berapa yang bakal kalian ambil untuk masuk ke 8 besar. Tulis aja komen di bawah langsung, dan juga jangan lupa untuk like video ini. Dan kalau kalian merasa terbantu, jangan lupa untuk subscribe FPL 62, oke? Thank you banget semua udah nonton, bye-bye.